Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah ayya naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qad adaina salatal maghrib bil jamaah. Insyaallah fi hadhihi al-fursah sanastamir dirasatana fi maddah atau fi kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, ini pembahasan kita masih menyambung dari episode yang kemarin. Jadi ini masih berkaitan, masih satu bagian dengan episode yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata sang penulis kitab, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya annal Junaid ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim. Nah, jadi ini ceritanya. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyambung pembahasannya yang sudah kita baca di episode kemarin. Jadi diriwayatkan bahwasanya pernah ada seseorang yang dia bermimpi. Pernah ada seseorang dia bermimpi dengan Al-Junaid. Siapa Al-Junaid itu? Beliau adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau salah seorang ulama yang berasal dari Baghdad ya. Baghdad itu sekarang di Irak. Jadi pernah ada seseorang ya, diceritakan bahwa orang ini di dalam mimpinya bertemu dengan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya. Si orang tadi bertanya ke siapa? Ke Imam Al-Junaid. Mal khabaru ya Abul Qasim? Ya, kalau bahasa kita, bagaimana keadaanmu wahai Abu Qasim? Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi itu dipanggilnya dengan sebutan Abu Qasim. Bagaimana keadaanmu wahai Abu Qasim? Bagaimana kabarmu wahai Abu Qasim? Tanya orang tersebut di dalam mimpinya. Ingat ya, ini kejadian dalam mimpi. Ya. Jadi dialog ini terjadi di dalam mimpi sekali lagi ya. Qala tahat al-ibarat wa faniyat al-isyarat wa ma nafa'na illa raka'naha fi jawfil lail. Nah, ini perhatikan nih jawaban Imam Junaid nih. Ya. Ketika orang tadi bertanya kepada Imam Al-Junaid,
Bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim? Bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim? Bagaimana kondisimu wahai Abul Qasim? Apa jawab Abul Qasim atau Imam Al-Junaid? Beliau menjawab, tahat al-ibarat. Perkataan, ya, perkataan maksudnya ya himbauan-himbauan, ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan, ya, kalimat-kalimat. Tohat, apa tohat itu ya? Sia-sia saja gitu. Tohat al-ibarat. Wa faniyat al-isyarat, dan isyarat-isyarat, ya, itu telah musnah, telah binasa. Jadi kata Imam Al-Junaid dalam mimpi itu dialognya, beliau menjawab, perkataan, ungkapan-ungkapan, ibarat-ibarat, kalimat-kalimat itu apa? Tohat, sia-sia. Dan isyarat-isyarat telah musnah, telah binasa. Wa ma nafa'ana, tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kami illa raka'naha fi jawfil lail, kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan di tengah malam. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan fi jawfil lail, di tengah malam. Nah, ini jawaban beliau nih, kalau kita hanya sekedar baca terjemah saja memang apa sih maksudnya? Agak-agak kurang difahami gitu. Tapi kalau kita merenungkan jawaban beliau, itu ada satu pesan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Perhatikan, perkataan telah sia-sia, ungkapan-ungkapan, maklumat-maklumat, kalimat-kalimat itu sudah sia-sia, isyarat-isyarat itu sudah musnah. Itu maksudnya apa itu? Maksudnya, ini saya kasih contoh yang gampangnya aja nih. Kita kan kalau di dunia ini sering tuh dengar ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan. Salat duhalah kamu supaya rizkinya lancar, misalnya begitu. Bersedekahlah kamu supaya rizkinya lancar, kan gitu. Ya. Dan juga isyarat-isyarat. Isyarat dalam artian hal-hal yang sifatnya himbauan, yang dengan himbauan itu mengisyaratkan sesuatu yang bernilai kebaikan. Pernah ngerasain nggak? Kamu kalau misalnya rajin, ya, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti di akhirat akan bisa menyelamatkan, memberi syafaat kepada keluargamu. Sering dengar begitu? Itu kan isyarat. Isyarat yang memotivasi. Untuk siapa ya? Untuk ya para penghafal Quran misalnya. Ya untuk kita umat Islam. Nah yang seperti ini kata Imam Al-Junaid, himbauan-himbauan seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu udah nggak ada gunanya lagi, nggak ada manfaatnya lagi. Terus apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat adalah rakaat-rakaat yang kita kerjakan di tengah malam. Artinya amalan-amalan yang kita kerjakan. Kita di dunia ini udah sering dinasehatin dengan berbagai macam kajian. Sudah sering dinasehati dengan berbagai macam peringatan. Kita tahu ilmunya. Kita tahu kalau berbicara itu harus dengan kalimat yang baik. Tapi masih ada saja yang berbicara kotor.
masih ada saja yang berbicara kasar, kan begitu. Jadi artinya maklumat-maklumat, himbauan, anjuran-anjuran yang masuk ke kita, itu nggak ada gunanya. Yang berguna apa? Kalau himbauan tadi kita amalkan, kita kerjakan. Yuk semuanya qiyamul lail yuk. Karena ketika sepertiga malam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada setiap hambanya yang berdoa. Itu kan himbauan tuh. Ungkapan-ungkapan itu kan kita tahu. Tapi apakah berguna? Berguna nggak? Berguna kalau dikerjakan. Kalau sekedar tahu aja ya nggak berguna apa-apa, nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu kalau diamalkan. Nah, dalam bahasa Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, beliau menyampaikan dengan istilah, tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan di tengah malam. Bisa difahami ya, saya tangkap ini jemaah. Itulah pentingnya kita kalau sudah punya ilmu, maka mesti diamalkan. Sekali lagi, kalau kita sudah punya ilmu, maka mesti kita amalkan. Tentu ilmu yang baik ya. Ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, baik itu fid dunya maupun di akhirat. Nah, ini maksud dari kenapa Imam Al-Ghazali menyampaikan riwayat ini. Jadi motivasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah apa? Semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Meskipun hanya bisa mengamalkan sedikit nggak apa-apa, yang penting diamalkan. Karena orang-orang itu cenderung ya mengumpulkan, mengoleksi ilmu saja. Sekedar tahu. Oh, dia tahu kalau alhamdulillahi rabbil alamin dibacanya pakai huruf nun. Alhamdulillahi rabbil alamin, nun ya. Tapi ada saja orang yang cuek, bodoh amat, tetap aja dibaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin pakai NG. Nah, misalnya ya. Ada yang begitu, dia sudah tahu nih. Dia sudah tahu. Tapi apa? Masih seperti itu cara membacanya, tanpa berusaha dia ubah. Ngerti maksud saya? Udah tahu salah, tapi tetap seperti itu. Nah, atau begini, maaf nih, saya sebut nih, ada orang, dia dalam artian dia sadarlah bahwa dirinya itu tidak punya ilmu, tidak punya latar belakang pesantren misalnya. Dan tiap berbicara dia menyampaikan itu. Saya nggak punya latar belakang pesantren, Mas. Saya nggak punya pengalaman bersekolah di pesantren, nggak pernah mondok saya. Artinya dari sisi itu dia tanda kutip punya ilmu, ngerti maksudnya? Punya ilmunya apa? Dia tahu kalau dirinya tidak punya pengalaman, bisa difahami? Ya kan? Ya. Tapi entah kenapa sudah tahu tidak punya background seperti itu, sudah tahu tidak punya latar belakang seperti itu, malah nekat ngurusi pesantren. Paham saya? Paham? Itu kira-kira kesalahan tidak? Kesalahan. Harusnya orang kalau sudah tahu dirinya itu tidak ada latar belakang dan tidak ada kemampuan, harusnya cara dia mengamalkan itu apa? Dengan cara dia tidak ikut terjun langsung mengurus pesantren, kan begitu? Bisa difahami nggak? Kan begitu, ya? Paham? Ketika orang yang tidak punya pengalaman tadi ikut terjun, ikut turun mengurusi pesantren,
yang terjadi kekacauan apa kebaikan? Pasti kekacauan. Pasti kekacauan. Paham ini? Paham kan? Nah, sebaliknya, ada orang yang punya latar belakang pesantren, punya latar belakang keilmuan yang bagus, hafal Quran, tapi dia tidak menunjukkan itu, dia malah sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau tuh terjun berdakwah, entah dengan alasan malu kah, atau dengan alasan nggak ada duitnya bang, capek bang, percuma bang, nggak ada yang denger dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak berdakwah. Kira-kira dengan ilmu yang dia dapat itu, kira-kira bisa menyelamatkan dia nggak? Tidak. Dan itu ada yang seperti itu, banyak itu. Nah, makanya sekali lagi kita sama-sama yuk sadar diri masing-masing. Berdoa kepada Allah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya menumpuk ilmu saja. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang punya ilmu plus istiqomah dalam mengamalkan ilmunya tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah bunyi waktu Isya, kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nakhtim bil hamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.